Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sepanji Lesmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat rubrik penilaian di Google Classroom, ya. Jadi, kalau kita menggunakan Google Classroom, kita seringkali menilai tugas dari siswa. Nah, penilaian yang objektif biasanya memerlukan panduan penilaian, di mana panduan penilaian tersebutlah yang kita sebut dengan rubrik. Nah, sekarang kita akan mencontohkan bagaimana membuat rubrik penilaian dan bagaimana menggunakan rubrik tersebut ketika kita sedang menilai hasil karya siswa atau tugas kita. Baik, langsung saja. Saya contohkan di sini saya akan membuat tugas mengarang ya. Tugas mengarang untuk siswa ya. Judulnya adalah misalkan tugas mengarang. Kemudian untuk petunjuknya seperti ini ya. Buatlah sebuah karangan dengan tema menjaga kebersihan misalkan ya. Kemudian kriteria dari karangannya adalah yang pertama misalkan ditulis dengan tinta hitam pada kertas A4 satu halaman. Kemudian yang selanjutnya karangan dikirim di foto dan dilampirkan pada saat mengumpulkan tugasnya. Kemudian yang menjadi bahan penilaian adalah yang pertama adalah kerapian, yang kedua adalah tanda baca dan EYD ya. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian dengan tema atau kesatuan makna secara keseluruhan. Oke, ya. Nah, ini kemudian kita tugaskan kepada siswa. Nah, tapi sebelum menugaskan, kita buat rubriknya terlebih dahulu ya. Kita buat rubrik, ya, klik rubrik, kemudian buat rubrik. Nah, yang pertama, kita di sini akan menuliskan kriteria yang akan menjadi bahan penilaian. Yang pertama adalah, yang paling pertama adalah kerapian. Kerapian ya. Bacaan tulisan siswa dan kerapiannya dalam satu halaman full A4. Nah, poinnya adalah untuk kerapian ini bobotnya adalah 40 misalkan. Kemudian judul levelnya adalah ya yang pertama adalah bagus ya, amat baik ya. Amat baik. Kisarannya adalah 80 sampai dengan 100% ya kerapiannya. Kemudian tambahkan lagi. Nah, kalau poinnya 30 itu baik ya. Kemudian
deskripsinya itu kisaran di angka 60 sampai dengan 80. Kemudian tambah lagi, nah kalau 20 ini kurang ya. Kemudian penilaiannya itu di antara misalkan 40 sampai dengan 60. Dan yang terakhir adalah 10 kurang sekali. Ya, antara 0 sampai dengan 40% maksudnya ya di sini tuh. Nah, ini satu kriteria yaitu tentang kerapihan. Nah, kita akan menambahkan kriteria yang lain, yaitu yang tadi adalah tanda baca dan EYD. Ya. Tulisan harus benar kaidah penggunaan tanda baca dan EYD-nya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, nah ini poinnya adalah poinnya mungkin 30 ya. 30. Nah, untuk kriterianya hanya 3 untuk ini ya. Baik, uh, amat baik, baik, dan uh, kurang ya. Amat baik, baik, dan kurang. Jadi yang pertama ini saya akan levelnya amat baik. Ya, kriterianya ini 70 sampai dengan 100. Kemudian yang selanjutnya 20 itu adalah baik antara 50 sampai dengan 70. Kemudian yang kurang, ini poinnya 20, 10 itu kurang, yaitu antara 0 sampai dengan 50. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kita tambah kriteria lagi adalah tentang kesesuaian dengan tema ya. Temanya kebersihan, tulisannya juga harus tentang kebersihan ya. Jadi keseluruhan tulisan dari siswa harus mengacu pada tema atau judul yang ditentukan ya. Nah, ini poinnya juga 30, judul levelnya juga sama, amat baik. Kemudian deskripsinya pun adalah 70 sampai dengan 100. Kemudian baik itu 20, baik. Nah, ini adalah 50 ya, 50 sampai dengan 70. Atau 40 sampai dengan 70. Dan yang kurang itu nilainya 10 adalah kurang, yaitu 0 sampai 40. Nah, oke, rubrik ini sudah kita tentukan ya, dan total ada 100 poin ya. Kita simpan ya. Kita simpan. Nah, kemudian kita tugaskan ya. Kita tugaskan kepada siswa. Oke, kita tugaskan. Nah, ini di kelas 11 IPS 4. Nah, ini. Nah, nanti kita akan coba mengoreksi sebuah pekerjaan siswa ya di kelas 11 IPS 4 ini ya. Kita akan coba gabung di sini ya di roomnya kelas 11 IPS 4 ini ya. Saya akan login ya.
Nah, ini ada tugas mengarang, kita coba kerjakan ya. Kita coba kerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan. Oke. Ya, pura-puranya kita mengirimkan sebuah dokumen ya. Mengirimkan sebuah dokumen. Ini adalah tugas saya. Dan kemudian kita kirimkan ya. Kita berperan sebagai siswa di sini. Nah, kemudian kita serahkan. Ya, kemudian kita Nah, sudah diserahkan, kita cek ya. Kita cek di tugas kelas. Nah, sudah diserahkan nih satu orang. Kita cek ya. Nah, ini ada tugasnya. Kita nilai sekarang ya. Kita nilai. Nah, ada kerapian, tanda baca dan EYD, dan kesesuaian dengan tema. Nah, misalkan kita sudah memeriksanya nih. Untuk kerapian, kalau mau dikasih 40 poin, nilainya adalah full 40. Kalau mau 30, berarti 30. Kalau mau 20, berarti 20 ya. Sesuai dengan kerapian dari siswa yang mengirimkan tadi. Misalkan untuk kerapian ternyata adalah kisarannya di 30. Kemudian tanda baca setelah diperiksa adalah di nilainya di 30. Dan untuk kesesuaian dengan tema misalkan nilainya di 20. Nah, otomatis nilainya pun sudah langsung terisi di atas. Nilainya adalah 80. Nah, setelah ini diberikan kepada kepada siswa, ini akan berfungsi sebagai draft ya. Dan draft ini bisa kita kembalikan kepada siswa atau misalkan di hasilnya diumumkan kepada siswa yang bersangkutan ya. Ini kalau bentuk draft ini kalau kita kembalikan ini akan bisa dibaca nilai hasilnya itu oleh siswa. Oke, komentarnya misalkan lebih rapi lagi dalam menulis. Kembalikan. Oke, kita coba lihat. Nah, sudah dikembalikan. Nilainya adalah 80 berdasarkan rubrik dari yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi fungsinya rubrik ini adalah memberikan panduan, memberikan pedoman penilaian. Nah, tentunya dengan adanya rubrik ini akan memberikan banyak sekali nilai positif ya. Yang pertama kita tidak bingung ketika menilai, yang kedua ada asas keadilan bagi siswa karena semuanya diperlakukan dengan dengan parameter yang sama, dengan pedoman yang sama. Ya, jadi objektivitas di sini lebih kental ya dibandingkan dengan subjektivitas ya. Dengan adanya rubrik ini, usahakan setiap guru ketika menilai itu adalah dengan memiliki rubrik penilaian atau menggunakan rubrik penilaian yang valid ya, yang sudah teruji gitu ya. Jadi kalau kita sudah buat seperti ini, kemungkinan kita akan perbaiki lagi sehingga nantinya kita akan memiliki rubrik yang terbaik yang kita gunakan untuk menilai hasil pekerjaan dari siswa. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aspal Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.